Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video pertama kali ini, saya akan berbagi sedikit materi tentang administrasi gereja baru. Tapi sebelum menonton video saya, jangan lupa subscribe-nya teman-teman dan saudara sekalian. Sebelum saya lebih jauh untuk menjelaskan tentang apa itu administrasi gereja baru, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yenderina Yupin Caliku. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur Makassar. Saya sekarang semester 3. Di dalam administrasi gereja baru terdapat 6 dimensi yang perlu dibekali oleh calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada video pertama kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi yang pertama, yaitu teologi, doktrin, dan Alkitab. Sebelum kita lebih jauh untuk tahu tentang administrasi gereja baru, kita perlu tahu apa itu administrasi. Administrasi diartikan sebagai kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah disetujui bersama. Administrasi gereja baru adalah praktik pengelolaan gereja berdasarkan prinsip atau nilai Alkitab, dijelaskan dengan kerangka pikir teologis, dan diimplementasikan berdasarkan pendekatan keilmuan multidimensional yang relevan dan mutakhir. Prinsip dalam pembelajaran administrasi gereja baru atau biasa disingkat AGB itu terdapat dalam kitab Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, "Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Kita perlu memiliki kekuatan mendengar yang kuat. Artinya, di dalam kehidupan kita perlu adanya hikmat pendengaran. Posisi gereja yang baik terletak pada administrasi gereja baru karena akan membentuk keluarga Tuhan yang terus percaya dan takut akan Tuhan. Sebagai calon-calon pemimpin, sangat penting kita mempelajari tentang administrasi gereja baru atau AGB, karena administrasi itu diistilahkan dengan kawan sekerja Allah. Dalam membangun gereja yang berpikiran AGB atau administrasi gereja baru, bukan hanya peran dari seorang pemimpin saja, tetapi semua warga gereja. Gereja juga perlu diperbaharui. Kita lihat dalam kitab Markus pasal 2 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi warga gereja. Pemimpin juga harus memiliki pemikiran administrasi gereja baru sehingga gereja mampu untuk membentuk warga gereja yang takut akan Tuhan. Dan teologi, doktrin, dan Alkitab merupakan salah satu dimensi dalam administrasi gereja baru. Teologi dengan administrasi sama dengan administrasi gereja baru. Teologi tanpa administrasi bagaikan kembang api yang hanya sekejap langsung selesai. Tetapi teologi dengan administrasi ketika sejalan, maka diibaratkan bintang yang berkedip-kedip di langit. Administrasi gereja baru begitu sangat penting dalam penata layanan karena akan menggunakan pemikiran administrasi gereja baru. Ketika kita menggunakan pemikiran administrasi gereja baru, maka segala sesuatu yang telah ditetapkan di dalam gereja tersebut akan berjalan dengan baik. Karena ketika kita menggunakan pemikiran administrasi gereja baru, kita sebagai seorang pemimpin, kita tidak akan mempertahankan ego kita, otoritas pemimpin kita untuk melakukan seenaknya saja.
Tetapi perlu diketahui bahwa menjadi seorang pemimpin, kita harus merangkul warga gereja agar terbentuknya warga gereja yang takut akan Tuhan. Sebagai calon-calon pemimpin, kita perlu dibekali dengan pemikiran administrasi gereja baru, agar kedepannya ketika menjadi seorang pemimpin dalam memimpin gereja baru, kita harus menggunakan pemikiran administrasi gereja baru. Di dalam gereja adanya kebutuhan, masalah, dan aspirasi. Dari ketiga ini, maka adanya proses keluaran. Akan adanya teologi. Di dalam teologi ada pemahaman iman dan pengakuan iman, ajaran dan fatwa atau akta gereja. Dari proses ini maka akan terbentuk visi dan misi gereja yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kesimpulan dari penjelasan yang telah saya jelaskan, administrasi sangat penting dalam mengelola pelayanan gereja berbasis pada Alkitab, teologi, dan doktrin. Administrasi gereja baru merupakan perpaduan antara administrasi publik, administrasi bisnis, dan administrasi gereja itu sendiri. Administrasi gereja baru ini perlu kita terapkan dalam gereja agar memperlancarkan tugas-tugas dan fungsi-fungsi gereja sehingga dapat menjalankan perannya dengan optimal. Administrasi gereja baru bukan hanya di gereja-gereja besar yang berada di kota, tetapi juga di desa-desa. Administrasi gereja baru ini juga perlu kita terapkan di dalam pelayanan wadah-wadah kecil seperti sekolah minggu, pemuda, remaja, ibadah kaum wanita, kaum pria, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom.